Oke sobat, kita lihat pengaplikasiannya ya, penempatannya, pemasangannya seperti ini. Oke, pipa tadi yang dibagi 3 itu yang 2 menempel di plat kedudukan dari mesin. Nah seperti ini sobat semuanya, pengaplikasian atau penempatan. Oke sobat, ini pengaplikasiannya untuk mesin ketinting ini lebih mudah, lebih ramping ya. Kalau ini perlu penghubung antara gear dengan trompet. Oke sobat, ini bisa putar 360 derajat ya. Ini posisinya sudah ya, posisi kita ada di air. Jadi berputar, bisa berputar 360 derajat. Oke, ketemu lagi di channel Lapak Tengah WDC Fishing. Oke, ketemu lagi di channel Lapak Tengah WDC Fishing. Sobat semuanya, kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan pangkon mesin perahu sekalian menjadi kemudi atau setir. Jadi nanti mesin bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada perahu. Lanjut, untuk yang pertama, bahan yang utama yang diperlukan ini klaker, atau orang menyebutnya sebagai pilu. Ini salah satunya. Ini perlu satu pasang ya, satu pasang. Ini satu pasang seperti ini, bolak-balik sama. Oke, ini dapat dipisah karena sudah ada stempetnya ya, ya seperti ini. Nah, dapat dipisah seperti ini, ada 2 bagian, namanya satu pasang, beserta yang dibutuhkannya as yang sesuai, ukurannya sesuai dengan lubang ini. Nah kemudian as tersebut nantinya dikunci pakai ini kunci L, sudah ada di sini. Ini as untuk pangkon mesin perahunya. Ini ada 2 kunci ya, 1 2. Ini ada 2 kunci. Nah, kunci L sama saja, bolak-balik satu pasang. Nah, caranya mengaplikasikannya ini nanti bisa ditempatkan di perahu manapun dengan cara menaruh atau menggapit kayu pipih atau besi ya, atau kayu pipih ya, belabak, orang Jawa mengatakan belabak ya. Ini dihapit seperti ini di antara pilu klaker ini ya, dihapit. Nah kita tinggal ngelobang, ada 3 lubang, yang 2 lubang baut ini dan ini, kiri dan kanan, kemudian yang tengah lubang as. Nah ini cara mengaplikasikannya. Jadi ini nanti pangkon mesinnya ini dapat berputar seperti ini. Nah ini akan menjadi kemudi atau setir dari perahu. Itu yang utama yang dibutuhkan. Selanjutnya kita butuh pipa sama as dan plat. Kita lanjut. Nah untuk selanjutnya yang kedua, kita membutuhkan as dan pipa. Ini contohnya ya, ini as dan pipa, ini presisi ya. Nah ini presisi, jadi ya harus presisi agar tidak kocak. Nah yang kita cari seperti itu. Ini pipanya, kemudian ini asnya. Oke, as ini nanti
ukur dibagi tiga bagian. Nah, ukuran asnya panjang dari 3 bagian itu ditambahi sedikit ukuran asnya, jadi kita bagi 3, terserah panjangnya, bisa diperkirakan sesuai kebutuhan. Nanti kita bagi 3, yang satu bagian dilas pada as yang masuk pelu, klaker pelu. Kemudian yang 2 bagian dilas pada bantalan atau tumpuan dari mesin. Ya, sebentar lagi saya tambahkan, yaitu kebutuhan yang ketiga, plat. Oke, untuk selanjutnya kita butuh plat besi ya sebagai bantalan mesin. Oke, ini saya pakai tebal 3 mili, sudah cukup. Mungkin kalau kurang kuat ya silakan untuk tambah 4 mili atau 5 mili. Oke, untuk ukurannya, panjang lebarnya disesuaikan dengan mesinnya. Itu aja. Ini nanti yang di lubang sesuai lubang mesin. Kalau ketinting ya engine ya sudah ada lubangnya, diukur. Kemudian kalau mesin sepeda motor itu mengikuti baut jagrak samping, mengikuti baut jagrak samping. Ini nanti bagian pipa tadi yang dibagi 3, yang 2 dilas di bawahnya, ini pas as tengah gitu lur. Lanjut berikutnya. Oke sobat, kita lanjut pengaplikasiannya atau penempatannya, pengaturannya dari pipa dan as besi tadi ya. Ini pipanya ya, pipa kita potong menjadi 3 bagian ya. Ini yang satu di sini ya, ini asnya kita potong sesuai ukurannya, ditambahi panjang sedikit ya. Nah, kemudian dari potongan tadi yang 2 ini dilekatkan dengan las di pangkon, di besi ya, lempengan besi. Ini kebetulan saya menggunakan lempengan 3 mili, bisa menggunakan 4 mili atau 5 mili ya, terserah. Kalau saya pilih yang ringan saja, 3 mili udah cukup kuat ini. Jadi 3 pipa yang dipotong tadi seperti ini dilas di plat. Nah, yang 2 dilas di plat. Nah, posisinya seperti ini ya, dilas kuat. Nah, kemudian yang tengah, potongan 1 tengah ini dipotong, kemudian dilas di as. Nah, as bawah ini asnya ke pelu ya. Wah, ini as pelu. Nah, ini nancap di sini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah, ini pipanya yang dilas ya, ini pipa yang dilas ya. Nah, diatur seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke as ini ya, as yang dipotong tadi. Kalau sudah di las, kita coba kita masukkan ya, enak ya, harus lurus ya, ya seperti ini lurus. Kalau sudah selesai, sudah lurus, asnya ini dikasih kancingan yang sebelah ini. Ini tujuannya agar tidak amblas ke sana ya, langsung terus. Jadi sebagai tandokan istilahnya, pembatas tadi tidak ke sana. Nah, untuk sebelahnya itu kita las baut. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kita sambung dengan baut. Ini tujuannya untuk mengkunci agar nggak jatuh
Jadi seperti itu. Nah sobat, seperti itu. Kemudian yang satu tadi dilas pada asnya pilu ya, klaker pilu ini ya. Ini ukurannya terserah mau pakai yang ukuran berapa, yang penting cepat. Kemudian nanti dikunci dengan kunci L. Ini pilunya sudah tersedia kunci L ini ya. Nah ini ada 2 kunci L, baik atas maupun bawah. Atas 2, bawah 2. Nah seperti ini. Dan pilu ini nanti dilekatkan di baut ini sebelah ini, kanan kiri ini dibaut pada perahu, sehingga untuk melepasnya pilu ini tetap di perahu, cuma as ini yang lepas. Itu seperti itu ya sobat. Itu mungkin penjelasan saya. Kemudian kita pasang ya, kita pasang ini seperti ini ya. Nah seperti ini kita luruskan. Nah masuk kan. Oke, kemudian kita pasang ring, ini ring. Kemudian kita pasang murnya. Nah seperti ini sobat. Oke, nah ini kita kerasi agar nantinya as ini tidak keluar dan tidak jatuh. Kemudian untuk asnya pilu ya, nah ini juga dilas, disambung dengan baut agak besar ya. Nah kemudian kita siapkan ring untuk agar pilunya nanti bisa terjepit. Nah ringnya seperti ini ya. Nah kita carikan ring seperti ini. Oke sobat. Oke, kemudian ada ring pelat. Nah seperti ini. Kemudian kita pasang murnya. Nah seperti ini sobat. Nah, kita pasang murnya. Nanti kita setel, disesuaikan dengan tebal tipisnya kedudukan pilu. Nah, untuk ukuran kedudukan pilu nanti tebal tipisnya sesuai dengan babak atau papan dari perahu gitu. Jadi ini untuk selain untuk setelan juga untuk agar tidak jatuh, tidak lepas. Oke, itu mungkin sobat semuanya. Kita bahas sekarang tentang pelat. Nah, pelat kalau dari balik seperti ini ya, ini pelat 3 mili, saya pakai 3 mili. Setelah dilas dengan 3 rangkaian pipa yang dipotong tadi, dikasih asnya. Kemudian ini sebelumnya di lubang sesuai lubang mesin. Ini kebetulan saya lubang sesuai lubang mesin ketinting. Kalau mungkin pakai mesin sepeda ya kita ambil tengahnya, lubang jagrak sepeda. Itu mungkin sobat semuanya ya. Kemudian kita sambungkan pipa ini untuk agak menyamping, jadi agar kedudukannya mesin itu di tengah ya, seperti itu kan. Dan yang kemudinya juga di tengah, yang nyetir di tengah ya, seperti ini. Kalau kita balik coba, nah ini rata ya, bedanya cuma itu aja, rata. Nah seperti ini ada jarak ya, ini
agar posisi di tengah, dan yang nyetir, yang ngemudi juga ada di tengah. Itu aja. Ini tinggal nancapkan mesinnya masuk ke sini. Oke sobat semuanya, jadi ini pengaplikasiannya. Kita lanjut bagaimana pengaplikasiannya di perahu. Oke, terima kasih sobat semuanya. Kita lanjut pengaplikasian di perahu. Oke sobat, kita lihat pengaplikasiannya ya, penempatannya, pemasangannya seperti ini. Oke, pipa tadi yang dibagi 3 itu, yang 2 menempel di plat kedudukan dari mesin. Jadi pipa yang dipotong menjadi 3 itu, yang 2 ditempatkan di plat kedudukan mesin di bawahnya, di bawah plat ya, ada 2 ya. Kemudian yang 1 ini ke as, dilas ini ya, juga termasuk di plat ini juga dilas dengan kuat ya. Kemudian yang tengah ini, yang ketiga dihubungkan dengan as. As ini nanti masuk pada pilu klaker yang nempel di perahu. Gitu. Untuk as yang atas ini ditambahi dilas dengan baut drat ya. Ini tujuannya untuk mengunci agar as ini enggak bisa lepas. Kalau lepas di air hilang. Nah kemudian di sini sebelah sini ini dikunci dengan titik las, jadi sudah nggak bisa lepas. Kemudian di bawah as tadi, ini as yang menuju pelo juga demikian. Ini ada tambahan ya, tambahan baut gak besar ya, dilas. Ini juga demikian untuk mengunci agar as ini enggak lepas dari pilu nanti. Nah seperti ini sebagai ring saja, karena kita nggak tahu ukuran tebal tipisnya papan dari perahu, jadi kita beri ring seperti ini. Kita ukur ketebalannya, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran drat ini, dengan baut dan mur ini. Jadi itu selain untuk agar tidak lepas, juga untuk mengukur ketebalan dari papan atau besi perahu. Nah ini jadi ini bisa turun naik mesinnya nanti seperti ini. Kemudian yang pilu ini nanti bisa berputar 380 derajat, jadi mesin ini bisa berputar 380 derajat. Nah seperti itu penempatannya. Untuk platnya ini yang digunakan untuk mesin ketinting, kita sesuaikan lubangnya baut ukuran dari mesin ketinting tersebut. Nah seperti ini, jadi kita baut. Nah kita bautkan pada mesin dengan kuat. Nah ini mesinnya, ini kita tahu inilah nanti menuju kipas perahu ya. Kemudian setir ini diperpanjang ya, agak istilahnya ke samping, agar kita sang sopir ya nanti bisa leluasa menggerakkan kemudinya. Yang agak ke samping, nggak lurus.
Kalau lurus kita bingung nanti duduknya di mana. Tapi kalau ke samping ini duduknya sang supir bisa ada di tengah seperti ini. Kalau kita lihat dari depan, nah seperti ini dari depan ya, kita lihat ya sesuai cara mengaturnya seperti ini. Nah, ini betul-betul mesin ini terpisah dari perahu, jadi bisa sekalian ya menjadi kemudi. Nah ini kemudinya jadi seperti ini, jadi agak ditambahi ke samping agar sopir bisa duduk di tengah, perahunya tidak miring nganan miring. Kemudian sang sopir bisa leluasa untuk memutar mengemudikan perahu. Nah ini seperti ini. Nah ini pengaplikasiannya, mungkin bisa diulang kalau kurang jelas videonya ya. Penamatannya seperti ini. Oke, ini untuk mesin tinting. Berbeda lagi dengan mesin yang menggunakan mesin Honda atau mesin sepeda motor. Kita lihat pengaplikasiannya pada mesin sepeda motor. Nah ini sobat, pengaplikasiannya dengan mesin sepeda motor. Ini kebetulan saya menggunakan mesin sepeda motor Suprafit. Ya ini kemudinya agak nyamping ya. Nah ini sekalian gas juga dipasang di sini. Kemudian ada knop untuk starter ini. Ada tulisannya start. Ini untuk starter untuk menghidupkan mesin. Nah pengaplikasiannya juga seperti itu. Bedanya kalau mesin ketinting sudah ada tempat baut ya, pangkon ya, berdirinya mesin. Tapi kalau untuk Suprafit, untuk mesin sepeda motor ini plat di bawah ini ikut dengan baut jagrak, jadi mengikuti baut jagrak ya. Ini sama ya, ini pengaplikasiannya ya seperti itu. Asnya yang sudah masuk di pelo ya, kemudian itu juga dibagi 3 ya, cuma ini pembagiannya agak panjang ya, jadi dibagi 3, yang 2 nempel di plat, yang nempel ke pangkon mesin, kemudian yang satu juga dilas di as yang menuju pelo. Nah ini pengaplikasiannya untuk mesin sepeda motor. Nah itu bautnya juga ada, itu kuncinya biar nggak lepas ya. Ini pengaplikasiannya. Sekali lagi untuk platnya ini nempel pada baut jagrak sepeda motor. Sekali lagi platnya nempel pada baut jagrak sepeda motor. Oke lanjut berikutnya. Lanjut sobat, untuk pengaplikasian atau pemasangan mesin sepeda motor ya. Ini ada beberapa tambahan. Kalau kita pakai mesin ketinting, trompet ini langsung bisa pasang, tapi kalau ini perlu penghubung antara gear dengan trompet. Pemasangan trompet nah seperti ini, penghubungnya itu gear, dilas dengan asnya yang sesuai dengan lubang trompet. Kemudian kita buatkan penghubungnya. Ini ada pelat, tinggal baut saja untuk trompetnya, trompet kipas perahu. Nah kemudian karena
ini buatan atau kurang kuat ya. Oleh karena itu kipas perahu ini saya beri tahanan dari plat pangkon mesin ya, menuju tahanan kipas perahu. Nah seperti ini, dikasih tahanan, dua tahanan, sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah ini ada tahanan menuju kipas perahu, bisa kita lihat sahabat ya. Ini tahanannya dari pangkon mesin ke sini. Nah ini ke kipas perahu. Nah ini diikat dengan seperti ini. Kemudian sebelah kiri juga demikian, ada pipa ya dari sana, dari plat pangkon mesin ini menuju kipas perahu. Ini sebagai penguat agar kipas ini tidak jatuh atau lebih kuat, karena penghubungnya ini kurang kuat dari situ. Ini berdiri sendiri. Ada beberapa teman yang penguatnya ini ikut perahu, jadi mesinnya nggak bisa berputar, jadi mesinnya nggak bisa untuk sekalian menyetir. Nah ini bisa sekalian untuk setir, untuk kemudi. Kalau kita bisa videokan ya, seperti ini ya. Ini bisa berputar. Nah seperti ini sobat ya. Nah ini berputar, berdiri sendiri ya, bisa berputar 380 derajat. Jadi berdiri sendiri, tidak pengaruh pada perahu. Nah ini tujuannya, makanya saya katakan praktis. Kalau yang saya lihat ada pangkonnya kipas ini ikut perahu, sehingga perahunya ada tambahan untuk setir. Kalau ini langsung sekalian pangkon mesin untuk setir perahu. Nah itu bedanya mungkin ya. Ini jadi, kemudian ada lagi yang membuat pangkon kipas ini terlalu panjang, terlalu besar. Nah saya kira sekian sudah cukup. Ini saya coba udah enak, jadi tidak terlalu panjang lah, kurang lebih ya sekitar 40 cm lah, 60 cm lah, 60-70 lah, nggak ada 1 meter. Ini sudah cukup pangkonnya agar kipasnya lebih kuat dan berdiri sendiri menjadi satu dengan mesin, sehingga sekalian untuk setir. Jadi nanti kita nggak pegang gas sama setir, tapi ini jadi satu, gas sekalian untuk setir. Nah itu sobat mungkin keunggulannya ya. Yang satu praktis ya, jadi sekalian menjadi setir ya. Jadi kita nggak usah pegang dua, ada yang pegang dua, satu pegang gas, satu pegang setir. Kalau ini langsung satu untuk gas, sekalian untuk setir. Pangkolnya juga demikian, nggak terlalu panjang, nggak memberati beban perahu ya, cukup nggak sampai 1 meter ini ya, mungkin sekitar 60 cm. Pangkolnya nggak terlalu berat. Itu mungkin untuk mesin perahu dari mesin Honda Super Rapid ya. Aplikasinya seperti ini. Kita lanjut untuk menggunakan mesin ketinting ini yang lebih mudah. Oke sobat, ini pengaplikasiannya untuk mesin ketinting ini lebih mudah, lebih ramping ya, karena nggak terlalu banyak alat ya. Kemudian untuk trompet yang menuju kipas, saat ini kipasnya ada di atas perahu karena diputar. Ini untuk trompet yang menuju kipas
tidak diperlukan tahanan lagi karena ini udah kuat. Baut yang ada di mesin ini udah kuat, oleh karena itu nggak usah ada tahanannya. Jadi untuk plat bawah mesin itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak peralatan. Ini pelonya kita lihat dudukannya juga sama ya, di atas pelo itu ada as ya yang masuk ke pelo, kemudian di atasnya as pelo yang pipa dibagi 3 itu sama. Kebetulan ini kuncinya cuma dilobangi saja asnya, tapi yang bagus dikasih baut dengan mur untuk kunci agar gak jatuh. Nah seperti ini sobat, untuk pengaplikasiannya pada perahu kedinding ya, sangat praktis, sangat mudah karena nggak ada tahanan, nggak ada gas, nggak ada kowel dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan sepeda motornya. Nah ini bisa diputar sobat ya, jadi semuanya ini bisa berputar 380 derajat. Nah ini kita coba kita putar ya. Berat ini. Nah ini berputar sobat ya. Oke ya, sekarang menghadap ke air kipasnya. Tadi kipasnya ada di perahu ya. Oke sobat, ini pengaplikasiannya untuk mesin ketinting. Sangat mudah ya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak peralatan. Itu mungkin dari pengaplikasiannya pangkor mesin. Ingat sekali lagi, ini agak ke samping ya untuk setir, untuk pegangan, sehingga sang supir bisa duduk lurus dengan mesin, sehingga mesin kipas lurus dengan mesin, nggak menyamping. Kemudian supirnya juga demikian lurus, sehingga perahunya nggak miring. Itu saja sobat untuk pengaplikasiannya di mesin ketinting. Oke sobat, ini bisa putar 360 derajat ya. Ini posisi kipas ada di perahu. Oke, posisi kipas ada di perahu, saya putar 180 derajat. Nanti posisinya di air. Oke, ini posisinya sudah ya, posisi kipas ada di air. Jadi berputar, bisa berputar 360 derajat. Istimewanya. Oke, ini pengaplikasiannya, woi. Oke, terima kasih Lur. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya saudara-saudaraku yang telah menonton video kami. Oleh karena itu tolong dukung video kami dengan cara subscribe, klik like, dan beri komentar untuk video-video kami. Terima kasih.